Hadis. Yang pertama, guru-guru kami itu agak kesulitan apabila ada ajang pelatihan atau kegiatan keagamaan Islam yang diikuti siswa-siswi seperti pentas pai, kegiatan. Mereka agak kesulitan pendanaannya untuk mengikuti itu, baik dalam jenjang kabupaten maupun provinsi, bahkan sampai ke nasional. Bahwa ajang-ajang ini adalah secara berunturan dari lembaga satuan pendidikan kabupaten, provinsi, bahkan ke nasional. Nah, kami berbincang-bincang dengan guru-guru kita, sebenarnya bisa nggak digunakan dana bos kita itu untuk kegiatan seperti itu. Nah ini Pak, jadi masalah kita juknisnya belum akomodir itu. Hanya kami sampai dengan Pak Kanwil coba desainkan class meeting di sekolah itu di format pelaksanaan kegiatan ada muat berkenaan dengan kegiatan-kegiatan nasional ini. Yang kedua Pak Kadis, berkenaan pembiayaan PPG. Kami alhamdulillah terima kasih sekali provinsi membantu pembiayaan guru-guru kita PPG. Namun lagi-lagi Pak Kadis mungkin bisa disentil ada beberapa kepala dinas yang ada di Provinsi Kalimantan Utara ini mungkin bukan tidak menyebutkan tidak bisa, tetapi masih belum begitu bisa mengalokasikan anggaran itu. Bahkan kita sudah beberapa kali menyampaikan surat, masih juga belum bisa terakomodir. Tapi niat itu mampu, tapi merealisasinya ini masih. Nah, berkenaan dengan ini dalam kesempatan yang sangat baik ini, kiranya mungkin ada informasi yang dapat kami sampaikan untuk menggugah atau membuat guru-guru kita yang ada di Provinsi Kalimantan Utara khususnya bagaimana mereka yang harus dilakukan mereka agar hal-hal yang berkenaan dengan pendidikan agama Islam, pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara ini bisa terlaksana dengan baik. Kepada Bapak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dr. Syarif, Direktur BPK Kementerian Agama RI. Yang saya hormati sahabat saya, mitra saya Pak Saidi. Saya punya utang besar Pak dengan Pak Saidi. Makanya setiap dipanggil berat itu saya beri. Yang pertama, ketika saya menikahkan anak saya. Yang nomor dua, saya kesulitan mengurus pernikahan. Tolong Pak Saidi bantu saya. Alhamdulillah dibantu. Yang kedua, tolong Pak Saidi hadiri anak pernikahan saya di Samarinda. Beliau hadir. Mungkin juga Pak Hamzah selaku kepala bidang itu sudah mitra dari dulu Pak sejak Kabupaten Dunia Kepala Kandet. Juga bapak-bapak kepala kemenang kabupaten kota, kepala sekolah madrasah, dan para guru-guru yang ada di sini. Tapi sebetulnya jika saya menyampaikan satu pantun dulu. Bukan pedang, bukan pedang sembarang pedang. Pedang dibuat di Pulau Sumatera. Bukan datang sembarang datang, Pak Direktur datang membangun pendidikan agama di Kalimantan Utara. Ini atau diskusi langsung apa kami ada beberapa strategis. Pertama kami akan menjawab dari Pak Musa. Pertama begini, yang terakhir kegiatan tentang bantuan operasional pendidikan, kami provinsi membantu. Tetapi tepatnya pada FA untuk tataran MI, MTS itu kami tidak bisa masuk karena apa? Memang ada di kabupaten sesuai kewenangannya. Kalau kewenangan itu kan mulai dari MTS, MI, MA kan jadi satu. Nah, pemerintah daerah itu hanya pada tingkat pendidikan SMA, SMK dan masyarakat kerja. Nah, maka itu sebab itu ketika kita mau bantu untuk dana BOP pendidikan tingkat dasar itu kami tidak bisa jalan. Itu tentunya nanti dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten kota.
Akan tetapi untuk pendidikan madrasah aliyah, insya Allah kami setiap tahun kan menggelontorkan bantuan operasional sekolah BOP. Kalau tidak salah bantuan itu hampir 400 juta. Kalau tidak salah saya tanda tangan juga. Kalau tidak salah, mana yang jumlah siswanya lebih banyak. Kemudian yang kedua, kami juga tidak membedakan antara pegawai Kemenak dan pegawai daerah, terutama di dalam TTP. Insentif bagi guru yang beragama pegawai pemerintah pusat yang dititipkan yang dipekerjakan di Dinas Pendidikan Provinsi itu TPP-nya sama. Akan tetapi bagi guru madrasah mulai dari RA, mulai dari MI sampai MTS sampai MA itu mendapat TPP dari provinsi kalau tidak salah 650 per bulan. Semuanya terima. Jadi artinya kami memang membuat sama rata antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama dibangun dalam rangka membangun pendidikan. Itu yang sudah kami lakukan, Pak. Jadi saya memang sudah didoktrin zamannya Pak Sigit. Kalau menyebut SD harus ada MI ya. Kalau menyebut TK harus ada MA. Kalau menyebut SMP harus ada MTS. Kalau menyebut SMA harus ada MA. Itu hukumnya. Jadi itu sudah melekat di jiwa saya, Pak. Ketika saya menyusun program, ya itu harus ada. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Jadi waktu kita membahas tentang peraturan gubernur yang akan memberikan TPP itu ada kalimat itu. Kami sempat revisi. Itu memang bahasanya alok. Itu kan orang Kemenak, orang yang pusat itu kan di Kalimantan Utara. Apa bedanya? Sama-sama bangun sumber daya manusia. Akhirnya direvisi zaman itu tentang tertiblah TPP yang kita gelontorkan. Akan tetapi untuk RA PAUD terus kemudian SDMI itu masuknya di kabupaten lewat bantuan keuangan khusus. Untuk guru agama di tingkatnya SLTA, MAN dan negeri swasta itu di tempat kita langsung. Anggarannya di Dinas Pendidikan. Nah itu pertama informasinya itu. Apakah saya menyampaikan materi atau langsung diskusi aja? Nah, ada sedikit informasi, tolong Mas Asis. Jadi begini, Kalimantan Utara adalah merupakan provinsi yang ke-34. Alhamdulillah sekarang tidak menjadi provinsi yang paling busuk. Telah hadir empat provinsi baru di Papua, yaitu Papua Barat, Papua Selatan, Papua Barat Daya, kemudian Papua Pegunungan. Kita alhamdulillah sudah tidak menjadi provinsi busuk. Baik, kami akan mencapai langsung saja tentang pembangunan pendidikan di Kalimantan Utara. Isu strateginya sebenarnya sama. Masih rendahnya kualitas pendidikan yang belum merata di seluruh wilayah provinsi Kalimantan Utara. Yaitu perluasan layanan akses. Apa yang disampaikan Pak Karul Kemenak tadi memang benar. Saya juga belum menjangkau kebutuhan pendidikan yang ada di pedesaan, pedalaman dan perbatasan. Itu kita akui. Nah, oleh sebab itu, dalam rangka peningkatan mutu, kami akan memperluas akses pendidikan baru. Hadir tahun ini SMA Negeri 3 Nunukan. Hadir tahun ini SMK Lumbus Ogo. Itu daerah pedalaman dan perbatasan langsung. Hadir SLB di Pulau Bumi. Yang menjadi catatan barangkali kita perlu sinkron. Kalau di pemerintah provinsi buat sekolah itu gampang. Ketika kita buat analisis kebijakan dan kebutuhan memang kita terpenuhi, tinggal SK belum selesai. Nah, oleh sebab itu kami mohon dorongannya, dukungannya kepada Pak Direktur untuk sekolah-sekolah yang madrasah aliyah negeri. Di Kabupaten Nunukan rasanya belum ada. Di Kabupaten Manilo juga belum ada. Di Kabupaten KTT juga belum ada. Nah, ini menjadi PR kita bersama, Pak. Ini akan berkontribusi berdampak pada angka partisipasi murni, angka partisipasi sekolah Provinsi Kalimantan Utara. Nah, ini saya sampaikan aja Pak, bukan direkturnya di sini. Kalau Pak Sanami kan Pak Anami kan suka-suka ngomongnya. Jadi supaya kita berkontribusi, berkolaborasi, tolong itu nanti kita bangun bersama. Nah, kemudian yang selanjutnya penguatan sarana prasarana. Nah, ini juga mungkin kita sama-sama bergerak. Kami tidak bisa masuk ke sana, tetapi ketika mungkin teman-teman dari madrasah aliyah kesulitan untuk istilahnya menggunakan sarana prasarana yang terbatas di madrasah aliyah, kami persilakan untuk memberikan fasilitas sekolah SMA yang ada. Kami persilakan.
Contoh ketika ada ujian asesmen nasional, ketika ada sekolah yang belum memiliki komputer dan sebagainya, kami pinjamkan. Kalau tidak ada kemarin masalah alasan di kabupaten Gunung, itu sudah kami pinjamkan. Nah, ini hadir baru di kabupaten Bulungan namanya SMK Muhammadiyah Boarding School. SK-nya sudah keluar, SB-nya sudah keluar, dan alhamdulillah akan beroperasional di tahun ajaran ini. Nah, itu maka dalam rangka perluasan akses. Kemudian yang ketiga adalah lemahnya indikator pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara. Kami membangun ada tiga indikator yang kami tetapkan. Filosofinya kami membangun Kalimantan Utara cerdas, Kalimantan Utara bekerja, dan Kalimantan Utara berdaya saing. Nah, untuk Kalimantan Utara cerdas, kami mempunyai strategi. Yang pertama, penguatan pendidikan di bidang SMA. Nah, pendidikan SMA akan kami perkuat dengan ada dua jalur vokasi dan jalur akademik. Jadi masuk SMA di awal harus ada asesmen bahwa anak itu akan kemana. Ketika anak itu akan melanjutkan perguruan tinggi, kami sendirikan. Ketika anak itu tidak bisa melanjutkan perguruan tinggi karena berbagai faktor, kami sendirikan. Nah, yang masuk perguruan tinggi kami perkuat dengan pendidikan akademik. Yang tidak bisa masuk perguruan tinggi akan kami buat namanya pendidikan vokasi, pendidikan kewirausahaan. Lulus dari SMA, dia tidak bekerja di perusahaan, tapi menjadi wirausahaan muda. Itu cita-cita saya, sehingga Kalimantan Utara bisa cerdas dan Kalimantan Utara bekerja. Kami kasih modal, kami latih tentang kewirausahaan oleh guru-guru kewirausahaan. Maka kami perkuat, kami punya link kerjasama dengan Disnaker, kerjasama dengan PEN, Politeknik Negeri Elektro Surabaya. Jadi tidak terbatas pada SMA saja, silakan Pak nanti memanfaatkan link ini untuk kerjasama. Kemudian yang selanjutnya untuk SMK, Kaltara Kerja. SMK kami bekali untuk peningkatan vokasi. Ada sekitar 30 SMK negeri swasta, jumlah siswanya hampir 7.500. Oleh sebab itu kami bekali tentang pendidikan vokasi. Ijazah SMK itu 3. Ijazah sekolah, kemudian ijazah sertifikasi kompetensi, ijazah terakhir dan ijazah literasi dan kompetensi digital, kompetensi talenta digital. Ini kami persiapkan untuk menyongsong kawasan industri pelabuhan di Tanah Kuning. Itu akan menyerap ratusan ribu tenaga kerja. Yang terakhir kami sampaikan, kami telah merancang kurikulum tambahan untuk meningkatkan literasi bahasa asing. Apa itu bahasa Mandarin? Nanti rencana setelah bahasa Mandarin sukses, baru bahasa Arab. Kalau bahasa Inggris sudah wajib di instansi pemerintah setiap hari Selasa itu wajib bahasa Inggris. Meskipun saya tidak bisa bahasa Inggris, tapi kami punya penerjemahan wajib bisa latihan bahasa Inggris. Itu tidak bisa. Itu untuk membiasakan siswa-siswa kita belajar menggunakan bahasa Inggris. Nah, kenapa kami memasukkan kurikulum bahasa asing, bahasa Mandarin ke dalam kurikulum masing-masing? Karena kita akan menyongsong era tenaga kerja yang dibutuhkan di kawasan industri yaitu Tanah Kuning. Karena investornya banyak negeri Cina. Nanti ketika investor banyak dari negara Timur Tengah, otomatis bahasa Arab menjadi bahasa primadona kita. Dan kami lanjutkan. Jadi pertama nanti bahasa Mandarin, yang kedua bahasa Arab. Karena banyak importer dari mana, dari negara Timur Tengah berinvestasi di Tanah Kuning. Lalu untuk SMK capaian indikator dan promosi, kami sudah berhasil meningkatkan SMK hampir 88% itu sudah terserap di bidang kerja. Kami punya namanya tracker study, kerjasama dengan dunia industri bidang kerja. Kami semua harus wajib, karena sudah kami bekali 4 kompetensi tadi, sehingga tidak ada namanya perusahaan menolak anak SMK. Di samping itu kami juga punya program mitra kerjasama atau teaching factory. Kita menyusun kurikulum bareng-bareng antara industri dan tenaga kerja sekolah SMK, kemudian juga yang mengajar sama-sama. Kita lulus SMK langsung bekerja. Nah, ini silakan nanti kalau mau meniru seperti model-model kami siap berkolaborasi. Artinya nanti lulus SMA mau kemana? Lulus itu mau kemana? Mau kuliah atau mau bekerja? Silakan kami terbuka lebar untuk bermitra. Bagaimana itu adalah hasil Kalimantan Utara. Terus
Kita langsung aja ya. Ya terus, ini Bapak bisa melihat, ini menjadi PR kita bersama Bapak. IPN, Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Kalimantan Utara. Kita baru 71,82. Nasional sudah 72. Kita masih tertinggal. Indeks Pembangunan Manusia ini ukuran daya saing. Nah, kenapa katakan demikian? Kontribusi pendidikan sangat tinggi di sini. IPM diukur dari 3 faktor. Pertama, lama pendidikan. Yang kedua, ekonomi. Yang ketiga, lama angka harapan hidup. 3 faktor ini akan menentukan angka IPM. Maka pendidikan kami dorong memberikan kontribusi yang terbesar. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan kehadiran Pak Direktur nanti mandiri baru itu muncul berbagai di Kalimantan Utara. Di Tarakan itu perlu satu lagi Pak, mandiri 2 perlu Pak. Saya sudah menambah 2 sekolah di sini Pak. SMA 4 di Tarakan, SMK Negeri 4 Tarakan masih kurang. Bahkan saya membuat sekolah pilihan yang sekarang ada di daerah Mambrungan sana, tidak tertampung di SMA 1 kelas. Nah, mungkin kalau dengan adanya kehadiran MAN 2 di Tarakan, insya Allah Tarakan masyarakatnya bisa tertampung di sekolah semua. Lalu PBDB kami persilakan MAN duluan Pak, masuk menerima peserta didik juga. Saya nanti PBDB-nya. Lapornya ketika saya buka nanti yang masuk MAN itu ada sisa-sisa dari SMA saya mau seperti ini. MAN harus jadi pilihan utama. MAN harus jadi pilihan utama, maka kasih kesempatan untuk membuka pendaftaran siswa secara duluan. Itu yang sudah kami lakukan juga nantinya kami selalu mengiringi langkahnya MAN. Langkahnya pendidikan madrasah aliyah. Nah, lalu Kalimantan Utara sejauh mana angka rata lama sekolah? Kita sudah 9 tahun 4,27. Artinya sudah sama SMP, mau masuk SMA. 9 tahun kalau SD 6 tahun, SMP 3 tahun itu sudah kita katakan. Itu rata-rata secara keseluruhan masyarakat Kalimantan Utara. Kemudian lanjut. Nah ini Kak Bapak lihat dari semuanya, ini angka partisipasi kasar. Memang kita sudah tinggi 97, tapi angka partisipasi murni yang masih rendah baru 67. Angka partisipasi murni adalah usia 16 sampai 18 yang memang betul-betul masuk sekolah. Dibagi seluruh penduduk usia 16 sampai 18 yang betul-betul usia itu dan di sekolah itu baru mencapai angka 67%. Ini tanggung jawab kita bersama. Jadi mohon bantuan dari teman-teman kita di mitra Kemenak bagaimana mendorong anak kita supaya tidak putus di tingkat SLTA. Oke lanjut. Nah, tentang guru kualifikasi dan sertifikasi. Nah tentunya permasalahannya sama. Kalau guru tadi 1001, saya mempunyai guru 2400. Guru negeri khususnya. Nah ini juga sertifikasi masih rendah, kita bisa lihat SMA itu baru 29%, yang belum sertifikasi sudah masih 70%. Persoalan ini sama bagaimana mendorong agar guru-guru kita bisa memiliki sertifikasi. Kami sudah berupaya ada pelatihan PBG, namun demikian ada ketika masuk pendidikan sertifikasi banyak yang gagal. Karena masuk pendidikan sertifikasi harus melalui tes PBG dulu. Nah, ketika dikasih kuota katakan 200, yang daftar 700, yang lulus hanya 26 orang. Itu yang kendalanya dari Kalimantan Utara. Lalu saya punya kebijakan, bagaimana meningkatkan untuk kualitas guru kalau ikut tes saja tidak lulus. PR besar bagi saya, lalu saya membuat kebijakan namanya ada reassessment. Reassessment itu setiap tahun guru-guru SMA, SMK, SLB setiap tahun harus masih uji kom kembali. Bersama dengan sama PTK Pak, sebetulnya ada link di situ PTK bisa digunakan aplikasinya untuk mengukur kompetensi guru. Lalu ketika guru tidak standar lagi kompetensinya akan kami dikatakan kompetensi apa yang rendah atau kompetensi yang mana yang kira-kira dirasa ketidakmampuan mereka. Rata-rata kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial sudah rata-rata sudah standar. Tapi guru dan profesional masih rendah. Lalu nanti kita akan sekolahkan kembali kerjasama dengan LPTK. Biaya dari mana? Biayanya dari tunjangan penghasilan tambahan. Itu sudah risiko. Maka guru harus dibuat stabilisator, stabilitas supaya listrik itu tidak jelek. Maka ada namanya stabilisator. Apa caranya? Reassessment setiap tahun. Kemudian yang kedua, saya telah meningkatkan kompetensi guru melalui kualifikasi akademik. Dari 2.400 yang sudah ikut program linier S2 pasca sarjana secara linear sebanyak 270.
Itu biaya dari mana? Dari TPP, Pak. Saya dorong guru-guru saya yang TPP-nya sangat lumayan, sisihkan 20% dari yang mereka terima. Ya kami bukan bangga, Pak. TPP guru SMA itu guru Madya itu 6,5 juta, Pak. Tanpa patok pajak. Kalau disisihkan hanya 2 juta setiap bulan, masih terima 4,5 juta. Nah, 2 juta dikumpulkan dalam 1 tahun 24 juta. Itu bisa membayar SPP. Lebih dari cukup. Saya dorong. Lalu saya bekerja sama dengan UNJ yang sudah memiliki jalur kerjasama juga dengan UNS Solo. Sistem kuliahnya berbeda. Nah, yang terakhir kami akan melakukan kerjasama dengan pendidikan di IAIN di Palu. Ada guru-guru kami sebanyak 20 orang yang akan melakukan pasca sarjana. Kami tempatnya di mana? Mereka minta di Palu. Bukan di Palu, dipukul tidak. Bukan di Palu, maksudnya di IAIN Palu. Itu mereka minta di situ. Lalu kami sudah ada kerjasamanya. Nanti ketika guru madrasah lihat dan jajaran kemenang mau menunjukkan kompetensi di secara linear boleh, kami tidak punya kerjasama. Itu yang selanjutnya ada. Ini dasar kita ambil ke sana setelah akreditasi. Kami juga memiliki kebijakan untuk membangun agar sekolah kita terakreditasi. Nah, persoalannya adalah ketika akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Standar Nasional, BANSP di daerah provinsi, itu kuotanya sangat terbatas. Maka potretnya seperti ini. Sekolah saya itu yang akreditasinya baru 37%, akreditasi B 24%, akreditasi C 21%. Bahkan ada yang belum akreditasi. Sama-sama kita membangun bagaimana meningkatkan mutu layanan pendidikan. Ini indikator layanan mutu. Kalau segi akreditasi bagaimana bisa ditingkatkan mutu. Nah, oleh sebab itu menjadi tantangan bidang pendidikan juga bagaimana membangun agar layanan pendidikan dari akreditasi A menjadi akreditasi B, akreditasi C menjadi akreditasi B. Ini tugas berat saya. Nah, ini tidak terakreditasi, rata-rata memang tidak memiliki gedung. Sekolah yang dibangun, mohon maaf, di Kabupaten Malino, ketika diserahkan otonomi daerah ke provinsi, ada 16 sekolah. Setiap kecamatan itu ada sekolah kabupaten. Tapi muridnya tidak terlalu banyak. Di daerah perbatasan, di daerah kecamatan tertentu, muridnya paling banyak hanya 50. Satu kelas, satu sekolah. Ini tantangan, karena layanan pendidikan harus kami menunggu. Oke, naik terus. Ya. Jadi tidak perlu capaian bidang pendidikan, sudah ada datanya. Alhamdulillah untuk capaian kami selalu mengikuti perkembangan dan kami ada indikator-indikator yang kami tetapkan, mulai dari presentasi lulusan, presentasi tenaga angkatan kerja, dan presentasi capaian peningkatan itu semua kita bangun. Naik terus. Nah, ini Bapak Ibu semuanya, nah kita bisa melihat di sini. Sekarang kita diukur menggunakan rapor. Diukur oleh Kementerian Pendidikan berdasarkan standar pelayanan minimal menggunakan nilai rapor. Apa itu nilai rapor yang ditetapkan? Yang pertama adalah angka partisipasi. Kemudian ini juga menjadi catatan besar tadi, angka partisipasi kita masih rendah. Nah, kemudian juga ada yang namanya angka kompetisi literasi dan numerasi. Ini tentang nilainya 1 sampai 3. Nah, kita belum ada yang mencapai yang namanya 2. Kalau udah 2 koma itu nilainya nanti rapotnya hijau. Sekarang penilaian berbasis literasi dan numerasi. Suka tidak suka itu yang dilakukan. Maka di Kementerian Pendidikan ada namanya perencanaan berbasis data. Ketika anak-anak kemampuan mencapai literasinya rendah, itu apa yang harus dibenahi? Pertama kompetensi guru, kemudian media pembelajaran, sarana belajar, kemudian perpustakaan. Saya titip tadi Pak, kemarin saya diamanati ketika ada pelatihan perpustakaan se-Kalimantan Utara. Pak, tolong Pak perhatikan perpustakaan yang ada di mana. Ini saya sampaikan supaya Bapak menjadi catatan penting. Selama ini gurunya enggak, bukunya sangat kurang. Ya, kita harus sama, di negeri pun sama. Tapi kita bagaimana berupaya membangun perpustakaan berbasis digital. Kita arahkan ke sana, nantinya kita bekerja sama dengan kami sudah bekerja sama dengan Universitas Telkom Bandung. Itu luar biasa kan. Kita bisa mengakses buku-buku yang ada di Universitas Telkom Bandung, kemudian kita gunakan di perpustakaan kita berbasis digital. Sudah kami lakukan. Jadi nantinya kalau mau bekerjasama silakan sama-sama kita gunakan perpustakaan. Kalau perlu kita perputaran buku Pak. Buku yang ada perpustakaan sekolah nanti dibedah di mana? Buku perpustakaan yang ada di mana dibedah di sekolah. Ada buku itu keliling nanti
buku itu kondisinya baru terus, padahal buku lama. Itu bisa kita lakukan seperti itu, pertukaran buku dan peminjaman. Nah, kemudian yang selanjutnya kita bisa lihat ada kalau di SMA SMK sama yang literasi numerasi. Alhamdulillah kita sudah tingkat nasional itu masih sudah standar lah, sampai rata-rata itu. Nah, yang terakhir itu adalah SMK. Kami juga SMK. SMK kita alhamdulillah untuk budaya kerja, ilmu kerja itu sudah diterima di dunia industri, dunia kerja. Yang memprihatinkan Pak adalah pendidikan berkebutuhan khusus, disabilitas. Nah ini mumpung kita diskusi di sini, ada Pak Direktur, mohon nanti antara MEN, kemudian MTS, kemudian MAN, tolong dibuka sekolah inklusif. Tolong itu ada anak disabilitas kita yang juga ingin mendalami agamanya kuat, ingin masuk institut, tolong dibuka kesempatan itu. Kita tetapkan menjadi sekolah inklusif. Kalau tidak punya biaya kami bantu. Itu ada pelatihan gurunya, ada pengembangan sarana dan prasarana. Oke, Nek. Ini kita lihat Bapak Ibu sekolah yang tentang kurikulum merdeka. Bapak Ibu supaya nanti mohon bantuannya semua, ini tidak hanya di sekolah pemerintah daerah, di pemerintah pusat pun sama. Untuk implementasi merdeka, kurikulum merdeka sangat sulit untuk diterapkan. Karena memang belajar mandiri, usaha mandiri, tidak dibimbing, tidak dilatih, semua berdasarkan kemampuan sendiri. Untuk SMA, tingkat SMA itu baru yang belajar mandiri adalah 25 sekolah. Belajar mandiri itu belajar sendiri, artinya membuat login sendiri, dikatakan secara mandiri. Itu belajar, itu yang paling awal, paling pertama kali dilakukan. Setelah itu kita akan berubah menjadi mandiri berubah. Jadi tahapannya ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Itu implementasi kurikulum merdeka. Nah, Kalimantan ini potretnya seperti ini. Pertama masih belajar, kemudian tidak ada yang mandiri berubah. Yang mandiri berbagi itu adalah 7 sekolah. Ini sekolah penggerak yang ditetapkan oleh pemerintah yang menjadi sekolah penggerak, itu menunjukkan kurikulum mandiri berbagi. Sistemnya seperti itu, bertahap. Kalau belum sama sekali, pertama kita harus mandiri belajar. Lalu bagaimana meningkatkan kekuatan kompetensinya? Nah, inisiatif dari para kepala sekolah ada namanya in-house training para guru, mendatangkan narasumber dari berbagai tempat, dari akademisi maupun dari yang menyusun kurikulum sendiri. Biayanya dari mana? Dari BOP, Bapak. Dari Bosnas, silahkan begitu. Boleh, sah. Nah, kemudian yang selanjutnya jumlah sekolah yang tadi sudah ya, sekolah penggerak ada 7. Nah sekarang SMKPK kami perkenalkan juga Pak, yang di SM itu namanya penggerak, di SMK itu namanya sekolah pusat keunggulan. Itu menjadi sekolah rujukan, menjadi sekolah barometernya penerapan tenaga kerja. Kami sudah memiliki SMK 7 SMKPK dari 18 SMK negeri. Terus kami bangun, kami kembangkan menjadi SMK Plus, Badan Usaha Layanan Daerah. Artinya SMK boleh berusaha secara mandiri untuk memenuhi kebutuhan sarana belajar, untuk memenuhi kompetensi guru, dan semua hasil kegiatan praktek itu bisa dijual. Nah itu bisa dikembangkan di sekolah negeri SMK. Mungkin kalau di Mas ini kan seperti itu boleh-boleh saja. Jadi praktek membuat kue-kuenya dijual, praktek membuat mesinnya dijual. Intinya seperti itu. Nah itu yang sudah kami lakukan. Tadi di tahun 2024 harusnya semua sekolah itu menjadi sekolah PK. Kami perkuat namanya ada inventarisir dan binaan sekolah binaan dari 7 sekolah ini kami untuk membina sekolah-sekolah yang belum SMK PK. Dananya dari POP Pak, kami bergunakan dari. Oke lanjut. Nah ini Bapak Ibu yang sudah saya sampaikan tadi tentang standar kualitas akademik. Kemudian juga ada transformasi program, kemudian satu ada transformasi. Nah ini yang kita bisa lihat penguatan guru tadi Pak yang sudah mendaftar S2 dan S3. S2 di tahun 2022 260, kemudian di S3 17, nah capaian nanti di 2023 350, S3 nya bisa 60, di 2024 400, S3 nya 30. Ini target yang sudah kami capai, rancang agar kompetensi guru Kalimantan Utara nanti secara akademiknya minimal S2. Izin baca. Wah, bisa banget. Oke, ini strategi dan kebijakan yang kami tempuh. Kemudian lanjut.
Nah ini sudah saya sampaikan SMK Blue. Bentar, masih SMK.